Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat signifikan di 0,91% di level 8.166,224. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan selanjutnya kita akan coba update terlebih dahulu data penutupan pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat signifikan di 0,91% di level 8.166,224. Secara teknikal, hari ini intraday tertinggi sempat ke 8.169,139 dan indeks harga saham gabungan bangkit usai menyentuh ke level terendah intraday hari ini di 8.042,630 setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 8.107,376. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah signifikan indeks harga saham gabungan di hari ini. Ke grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 1,86%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,66%, LQ45 menguat di 1,61%. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua ini, barang baku masih jauh memimpin penguatan di 3,44%, keuangan juga menguat, ada BCA yang menjadi motor penggerak di 1,56%, industri melemah di 0,95%, dan properti melemah di 0,74%. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi penopang utama yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa, dari perbankan big cap BBCA ditutup melesat di 8.600 transaksi hingga 2 triliun rupiah. Adaro hari ini juga naik signifikan ke 1.935, BMRI menguat di 4.650 dan MDKA hari ini melesat di 2.460 rupiah per sahamnya. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat atau yang mengalami tekanan cukup dalam masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa. Ada COCO berbalik melemah ke 420, Toba hari ini juga turun dalam di 850, Telkom hari ini juga koreksi di 3.290, dan Brand hari ini juga ikut menjadi pemberat dengan nilai kapitalisasi emas yang terbesar melemah ke 8.750 rupiah per sahamnya. Ya, updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Baik Pak Joshua, kita lanjutkan kembali Pak. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Tadi karena ada semacam saya tidak menyampaikan dari saham-saham yang akan ditanyakan ini, tapi kita coba ulas satu persatu Pak Joshua. Kita ke Pak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham Jasa Marga Pak, JSMR baru ingin masuk, direkomendasikan atau tidak? Saya akan coba update penutupan dari JSMR di sesi kedua hari ini, ditutup melemah di 1,30% di 3790. Direkomendasikan masuk dan buy di level berapa untuk Jasa Marga? Oke, untuk Jasa Marga sendiri saya sih lebih cenderung hindari dulu ya. Kayaknya memang kalau dari ISG sekarang masih fokusnya ke saham-saham komoditas, emas, dan juga tadi saham CPO itu lagi yang mengalami trending. Mungkin bisa difokuskan ke sana. Untuk sekarang Jasa Marga nggak dulu sih, wait and see aja dulu. Ya, pertimbangan seperti apa untuk Jasa Marga Pak? Karena dari sisi teknikalnya itu ada volume penjualannya kayaknya cukup besar juga, body candlestick besar-besar, kemudian juga dari segi tren juga nggak mendukung. Ini takutnya another false break dari Jasa Marga bisa lanjut melemah ke level di bawah 3.700, itu dia. Baik, di level berapa Jasa Marga masih boleh direkomendasikan buy? Supportnya di 3.700 tadi atau mungkin ada beberapa alternatif untuk support yang lain? Mungkin kalau Jasa Marga saya mau lihat dia lewatin high-nya yang terdekat sih dulu di 4180. Kalau itu bisa lewat baru kita lihat ada potensi kenaikannya lagi atau enggak. Oke, lebih ke arah buy and breakout begitu Pak?
Ya betul, lebih ke arah sana. Kita lagi nunggu konfirmasi lanjutan. Baik, dari Bapak Jason Yohan dari Jakarta untuk Jasa Marga, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kemudian kita akan coba menjawab pertanyaan. Ini dari Bapak Robertus menanyakan saham Adaro. Pak Robertus dari Maluku. Saham-saham grup ini hari ini juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan, Pak. Adaro 50 yang terdekat, lalu area resisten selanjutnya di 2120-an. buy di level berapa untuk Adaro? Di 1935 penutupan hari ini. Di sekitar 1885, 1875 sih area sana. Tunggu dulu koreksi dari level saat ini ya, Pak Joshua ya. Ya, biasanya kalau naiknya volume spike ini ada koreksi dulu, jadi nggak usah terlalu buru-buru umpama gitu. Oke, Adaro, jawaban untuk dari Bapak Robert dari Maluku hari ini mengalami loncatan yang cukup signifikan. Tunggu koreksi sehat terlebih dahulu. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba cek ini, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kali ini menanyakan saham dari properti, Pak. Untuk BSDE, sudah ambil posisi atau sudah beli di 1005? Apakah besok bisa naik kembali? Dan resisten terdekat di berapa untuk BSDE? Nah, untuk BSDE dan saham properti lain sebenarnya belum banyak pergerakan ya, tapi ini yang termasuk leading sih untuk kenaikannya. Cuman kalau BSDE, saya lebih juga tadi konsiderasi nunggu breakout di level 1015 ke atas. Kalau udah bergerak penutupan di atas sana, baru bisa mungkin melihat mengunjungi resisten lalu di 1100 ataupun di area 1150 ya. Bagi yang sudah ambil posisi, Pak, masih bisa di hold tidak untuk BSDE? Jadi pertimbangan area pembatasan resikonya bisa dilihat di area support 915. Jadi kalau misalnya masih berada di atas 915 masih cukup oke, ada ruang kenaikan. Tapi kalau ke depannya dia nggak bisa tahan di sana, ya ini kemungkinan lanjut lagi tren bearishnya. 1005 tadi, Pak, ambil posisi masih bisa di hold? Selama gerak di atas 915 masih oke. Baik. Jawaban untuk BSDE tidak menyebutkan nama dan lokasi. Selanjutnya kita ke Bapak Tian yang ada di Balikpapan. Terima kasih juga sudah berpartisipasi. Ini menanyakan saham Toba, TOBA, Pak Joshua. Hari ini kalau tidak salah tadi update-annya koreksinya cukup dalam, Pak. Saya akan coba lihat terlebih dahulu untuk Toba. Di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya pelemahan cukup dalam, 15% di 850. Sementara pertanyaannya adalah tolong analisis untuk Toba. Supportnya sudah tembus tidak, Pak, ini untuk Toba? Sudah, EMA-nya juga ada crossing, itu yang jadi masalah. Terus ini kan fase distribusinya juga udah lewat, bisa fase markdown. Jadi kita ngelihat ada potensi melemahnya lebih dalam lagi ke 715 ataupun 478. Belum lihat ini menarik sih untuk Toba, udah patah tren soalnya. Baik, yang sudah ambil posisi, Pak, justru hari ini mengalami loss begitu? Support yang mungkin bisa diperhatikan atau sudah bisa dikatakan sedikit terlambat begitu, Pak? Kalau udah patah tren gini ya ada mungkin benarnya juga pernyataan Bapak ya, udah agak telat sih kalau bicara trading ya. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan selanjutnya kita akan coba update terlebih dahulu data penutupan pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik arah menguat signifikan di 0,91% di level 8.166.224. Secara teknikal, hari ini intraday tertinggi sempat ke 8.169.139 dan indeks harga saham gabungan bangkit usai menyentuh ke level terendah intraday hari ini di 8.042.630 setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di level 8.107.376. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah signifikan indeks harga saham gabungan di hari ini. Ke grafis yang pertama, MNC 36 ditutup menguat di 1,86%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 1,66%, LQ45 menguat di 1,61%. Ya, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua ini. Barang baku masih jauh memimpin penguatan di 3,44%, keuangan juga menguat. Ada BCA yang menjadi motor penggerak di 1,56%, industri melemah di 0,95%, dan properti melemah di 0,74%.
Sementara saham-saham yang hari ini menjadi penopang utama yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, dari perbankan big cap BBCA ditutup melesat di 8.600 transaksi hingga 2 triliun rupiah. Adaro hari ini juga naik signifikan ke 1.935, BMRI menguat di 4.650 dan MDKA hari ini melesat di 2.460 rupiah per sahamnya. Terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat atau yang mengalami tekanan cukup dalam masuk ke dalam deretan top loser pemirsa. Ada COCO berbalik melemah ke 420, Toba hari ini juga turun dalam di 850, Telkom hari ini juga koreksi di 3.290 dan Brand hari ini juga ikut menjadi pemberat dengan nilai kapitalisasi emas yang terbesar melemah ke 8.750 rupiah per sahamnya. Ya, updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya.